hilang nggak Pak? Ditahan tak hilang luar biasa. Ada yang stres, ada yang baik. Inilah dua dimensi yang berbeda. Dimensi kaum salihin sama kita yang ya mudah-mudahan bisa ke arah mereka ya. Cuma kan kalau realitanya masih jauh. Cuman kita kan hidup di dalam kenyataan, bukan dalam impian, bukan di dalam khayalan ya. Jangan berhayal. Surga itu bukan khayalan. Dan tidak diberikan untuk orang yang hobi berhayal. Tetapi orang yang penuh cita-cita, orang yang penuh keinginan, orang yang penuh ambisi. Jadi sertai dengan amalia diamalkannya apa yang Allah perintahkan. Baik, beginilah. Lanjutan hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah. Iqra'u fi buyutikum surat Al-Baqarah. Bacalah di rumah kalian itu surah Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfirru minal bait alladzi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itu sudah dibilang baca Quran setiap hari di rumah. Jadi termasuk kalau hantar kan baca lagi Al-Baqarah juga baca lagi. Jadi syaitan yang sudah buat bangunan di situ sampai biaskan berkekuatan di rumah kita bisa kabur lagi ya, dirundal lagi dengan surah Al-Baqarah. Mundur lagi begitu. Namanya itu perjuangan. Cuma kalau udah kibarkan bendera putih, ya berarti udah kan. Ketika masih muncul kan masih belum kan. Baik. Cuman kalau orang nggak punya ilmu, ya gimana dia nggak tahu. Dia itu tadi hidupnya mungkin di dalam khayalannya, tidak di dalam dunia nyata. Dia nggak perlu belajar, dia nggak tahu apa yang dikatakan. Baik, selanjutnya, baiklah dari sahihaini, di dalam sahihaini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat Jumat, salat Ahad. Salat ba'di ini adalah salat sunnah, apa namanya? Salat ba'di ya. Berarti ada ba'di Jumat. Ada hadisnya sahih di Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau mengatakan ba'di Jumat ada, belajar lagi. Wa fi Muslim, jika shalla ahadukum al-jum'ata fa yusalli ba'daha arba'an. Apabila kalian salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Jadi ba'diyah Jumat sama kayak ba'diyah Zuhur. Jadi ba'diyah Jumat ada, ba'diyah Zuhur ada, ba'diyah Jumat pun ada. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bisa ditenangkan. Sahih. Yang qabliyahnya ntar bakal dijelasin. Kalau pakai kias aja udah sampai kiasnya kan. Karena semua sholat 5 waktu ada qabliyahnya. Kenapa harus dikecualikan sholat Jumat? Karena juga sholat yang diwajibkan. Selanjutnya saya menjelaskan lagi lebih spesifik. Ada hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya Hasan Sahih, Hasan ya. Man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan haramkan dirinya akan api neraka. Taruh masuk neraka pun, api neraka diharamkan oleh Allah untuk bakar jasadnya. Jadi walaupun di neraka cuma rekreasi aja dia, nggak kena siksaan. Ini hadis haramahullahu 'alan nar. Ya zahirnya nggak masuk sama sekali. Yang sholat qabla dhuhr arba'an, ba'da dhuhr arba'an. Kalau berdasarkan hadis ini, kalau mau dapat yang ini ya harus pasti. Ini dari berarti kan? Qabla dhuhr ba'da dhuhr. Walaupun sallallahu alaihi wasallam kan alaihi wa rakaat qabla dhuhr dengan bilahat fil Bukhari.
Bahkan di dalam Imam Bukhari 4 rakaat sebelum zuhur itu Nabi Muhammad tidak pernah ninggalin 4 rakaat sebelumnya. Karena yang makan itu cuma 2 kali ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu ra'an shalla qabla asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban wa Sahaha. Diriwayatkan di Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Jadi kalau asar itu 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Wa khabar Ali karramallahu wajhahu dari Imam Ali karramallahu wajhahu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla arba'an yafsal bainahunna bi tasdid. Nabi salat qabla asar itu 4 rakaat. Dipisah di antaranya itu dengan salam, alias Nabi salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh 4 rakaat satu sekali salam. Wal afdal an yusallim inda rakaat. Afdalnya salam setiap 2 rakaat, artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-maghrib, raka'atan qabla al-maghrib. Ada ini. Lima rawi al-Bukhari an Abdullah bin Mughaffal. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Shallu qabla salatil maghrib." Salat kalian sebelum salat maghrib. Qala fi tsalitsah liman syaa. Ketiga kalinya Nabi mengatakan bagi yang mau. Berarti 3 kali ini berulang. Salat sebelum salat maghrib, salat sebelum salat maghrib, salat sebelum salat maghrib. Nabi itu terkadang omongannya diulang-ulang. Pengulangan omongan itu artinya kan penekanan. Biasanya mama kalau marah sama anak itu diulang beberapa kali kan. Nada yang suaranya agak tinggi. Berarti udah penekanan gitu, udah meledakkan. Kalau Nabi ini diulang-ulang penekanan bahwasanya ini sangat diajarkan untuk menunjukkan ada perkara yang penting di situ. Satu. Yang kedua, supaya teringat dan terngiang-ngiang. Diulang beberapa kali. Baik, ada usul, ada metode untuk penyampaian maklumat itu yang berkesan di hati para pendengarnya. Itu yang dipraktikkan oleh itu. Lasnya mau kesahan al-kibar sahabat radhiyallahu anhu kanu yabtadi'una sawari lima idza adzan al-maghrib. Apalagi sahih dari para pembesar sahabat, mereka kalau sudah adzan maghrib itu langsung cari tiang untuk salat qabliyah. Hatta inna rajul al-gharib, sampai-sampai kalau ada orang asing yang masuk ke tempat itu, la yadkhulul masjida fayahsab anna salata qad suliyat min kathrati man yusallihi. Dia nyangka orang udah salat maghrib, saking banyaknya orang yang salat qabliyah. Cuman kebanyakan ulama sudah menyarankan salat qabliyah itu ditakhirkan habis salat maghribnya, apalagi di tarimnya. Tarim itu habis azan maghrib langsung qomat, nggak ada jedanya. Karena menurut Madzhab Mu'tamad pada Imam Syafi'i, waktu maghrib itu cuma 15 menit aja ya, sekitar dari awal masuk waktu. Habis itu keluar waktunya belum masuk waktu isya. Sama kayak antara waktu subuh sama waktu zuhur. Ada jeda kayak gitu yang nggak ada waktu sholat wajib. Ini pendapat jadi Imam Syafi'i. Belum jadi. Madzhab Al-Ghalib mengatakan enggak. Waktunya masuk nyambung sampai waktu sholat isya. Cuman pendapat ini layak untuk diperhatikan. Maksudnya habis adzan langsung aja qomat.
sholat, kita sholat, zikirnya pun masih berada di waktu. Dan habis sholat wajib pun masih bisa qabliyah. Walaupun prakteknya sebagian sahabat mereka sebelum sholat maghribnya ya di situ. Cuma kan nggak kunci juga, mazhabnya sahabat itu bukan istilah sahabat itu kan suatu dalil ya. Cuman penguat juga ini penguat.